Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, hari ini Bu Deti akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Kita akan memasuki chapter keempat. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di chapter ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama yaitu to invite someone to do something, yang kedua to give instruction, yang ketiga to ask permission. Namun di minggu ini kita hanya akan belajar 2 materi, yaitu to invite someone to do something dan to give instruction. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu to invite someone to do something. Saya akan menjelaskan tentang mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu atau invite someone to do something. Nah, pernahkah kalian mengundang seseorang ke rumah kalian? Atau mungkin diundang oleh teman kalian untuk datang ke rumahnya? Nah, kalian pasti pernah mengalami salah satu situasi tersebut. Nah, di sini dalam bahasa Inggris, undangan itu disebut dengan invitation, yang berasal dari kata invite, yang berarti undang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai invitation yang verbal, atau undangan yang langsung dikatakan, undangan yang langsung diucapkan, bukan secara tertulis. Oke. Untuk mengundang seseorang, kita biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan. Nah, di sini terdapat ungkapan untuk membuat undangan atau making invitation, mengundang seseorang ya. Kalian bisa menggunakan kata would you come to bla bla bla. Misalnya kalian ingin mengundang teman kalian untuk datang ke rumah. Kalian bisa melengkapi dengan would you come to my house. Maukah kamu datang ke rumahku? Kemudian bisa juga menggunakan would you like to bla bla bla. Misalnya kalian ingin mengundang teman kalian untuk datang ke pesta ulang tahun kalian. Would you like to come to my birthday party? Bisakah kamu untuk datang ke pesta ulang tahunku? Itu juga bisa, oke? Atau bisa juga dengan what about hanging out with us today? Bagaimana dengan pergi keluar bersama kami hari ini? Tuh ya, kata-kata yang biasanya digunakan untuk mengundang seseorang atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang lain. Ini hanya beberapa contoh saja. Selanjutnya ada pembahasan tentang menerima undangan. Nah, jika kalian tadi sudah belajar ungkapan untuk mengundang seseorang atau mengajak seseorang, biasanya kan orang tersebut bisa menerima undangan tersebut atau bisa juga menolak undangan tersebut. Nah, di sini ada ungkapan accepting invitation atau menerima undangan. Di sini ada beberapa ungkapan. Contohnya, that's very kind of you. Kamu baik sekali. Thank you very much for inviting me. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Okay, I will be there. Oke, aku akan datang. That will be very nice. Itu pasti akan sangat menyenangkan. Nah, di sini adalah contoh ungkapan untuk menerima undangan ya, yang bisa kalian gunakan. Masih banyak beberapa contoh lain yang bisa kalian gunakan. Nah, yang selanjutnya setelah menerima undangan, ada ungkapan untuk menolak undangan atau declining invitation. Beberapa contoh ungkapan yang biasanya digunakan untuk menolak undangan yaitu I'm sorry, I can't. Maafkan aku tidak bisa. I'm very sorry, I don't think I can go. Maafkan aku, sepertinya aku tidak bisa pergi. I'd like to, but bla bla bla. Aku ingin, tapi bisa kalian lengkapi sendiri ya itu. Kemudian ada sorry, I'm very busy. Maaf, aku sangat sibuk. Dan yang terakhir, sorry, maybe next time. Maaf, mungkin lain kali.
Nah, ini beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menolak undangan atau declining invitation. Kita akan membahas materi dari buku siswa When English Ring Bells halaman 47 dan 48. Hello, good morning. This is Benny. Oh, hi Benny. Good morning. How are you? Fine. I just got your invitation card to your birthday party. You are coming, aren't you? Yes, I am. Thanks for inviting me. Of course. You are one of my best friends. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Yeah, there will be some outdoor games. Wow, that must be fun. Okay. See you then. Alright, see you soon. Perhatikan dua ungkapan pada gambar di samping dan fokuskan pada ungkapan di bawah ini. Kalimat tersebut adalah ungkapan to invite someone to do something. Lina mengundang Benny ke acara ulang tahunnya, sementara respon atau tanggapan Benny diterima. Inilah yang dinamakan dengan ungkapan to invite someone to do something. Nah, tadi merupakan pembahasan materi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu to give instruction. Giving instruction, memberi instruksi atau perintah. We use imperative sentence to make an order or give instruction. Artinya, kita menggunakan kalimat perintah untuk membuat perintah atau memberi instruksi. Rumusnya, verb 1. Contohnya buka pintu, open the door. Pakai kaosmu, wear your t-shirt. Next, number 2 menggunakan be jika tidak ada verb atau kata kerjanya. Be quiet. Quiet adalah kata sifat. Number 3, don't plus verb 1. Don't litter, jangan buang sampah. Never plus verb 1, never put hot water, jangan pernah menaruh air panas. So let's take a look at the following dialogues. Mari kita lihat contoh dialog berikut ini. The bell is ringing. Let's get inside the classroom. Please wait a second. I need to go to the bathroom. Yes, sure. Hi, Mom. I'm home. Wash your hands and feet when you want to enter your bathroom. Okay, Mom. Alright, let's observe the sentences in bold from the previous dialogues. Mari kita lihat kalimat yang dicetak tebal dari dialog sebelumnya. These two sentences are to give instructions. Jadi dua kalimat ini adalah untuk memberikan perintah atau instruksi. Kita menggunakannya untuk meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ketika kita meminta orang lain melakukan sesuatu, maka seharusnya kita melakukannya dengan sopan. Untuk membuat instruksi kita terdengar sopan, maka kita menggunakan kata please. Demikian penjelasan tentang materi to invite someone to do something dan to give instruction. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.